Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kebiasaan infeksi atau personal itu satu mau dengan dosen pengampu yaitu Kristini dan Umar. Nah, hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional menurut hukum yang berkembang dari praktik atau kebiasaan. Hukum kebiasaan internasional pada awal perkembangan. Hukum kebiasaan internasional AI tumbuh dan berkembang kebiasaan negara. Hukum kebiasaan internasional harus dibedakan dengan atau internasional ataupun persahabatan prinsip penyambutan tamu khusus menggelar merah kalungan bunga tiupan trompet jam bukanlah hukum internasional melainkan hanya merupakan untuk menghargai tamu asing. Dengan kata lain, negara yang tidak diterima sebagai kebiasaan tidak dilakukan upacara penyambutan seperti dikemukakan di atas, itu tidaklah dapat dituntut sebagai pelanggaran hukum internasional. Pelanggaran itu hanya dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat saja. Sebaliknya, pengibaran bendera putih sebagai tanda mengajak kegiatan sejarah atau merupakan hukum kebiasaan internasional. Demikian juga dengan memberikan atas pada demokrasi itu ada unsur-unsur hukum kebiasaan internasional. Untuk dikatakan sebagai hukum kebiasaan harus mengatur secara kumulatif. Itu yang pertama, unsur faktual. Yang dimaksud syarat faktual di sini adalah adanya praktik umum negara-negara berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama. Berbagai publikasi dapat digunakan sebagai sumber untuk mengetahui praktik-praktik tersebut. Nah, ada unsur praktik negara-negara. Di sini unsur praktik negara-negara di sini bersifat aktif maupun pasif atau actually activity or omission. Pernyataan pimpinan negara suatu situasi atau perselisihan legislasi dalam hukum nasional, resolusi majelis umum juga praktik organisasi internasional. Praktik negara juga bisa tampak dari putusan pengadilan nasional negara-negara. Selanjutnya, unsur praktik umum atau general tidaklah mencatatkan harus semua negara tanpa terkecuali atau selalu melakukan praktik tersebut. Adalah tidak mungkin juga untuk mengatakan secara pasti berapa syarat umum jumlah negara yang mempraktikkannya. Hukum kebiasaan internasional tidak mensyaratkan persentase tertentu bahkan juga ketentuan di atas. Hal ini sangat tergantung pada masalah yang dilakukan hukum kebiasaan. HI juga tidak mensyaratkan bahwa hukum kebiasaan itu harus dipraktikkan di seluruh wilayah dunia. Hukum kebiasaan dapat timbul atau dipraktikkan oleh sedikit negara saja yang berkepentingan terhadap masalah yang menjadi objek hukum kebiasaan tersebut. Bahwa hukum kebiasaan dapat timbul di suatu wilayah dunia tertentu saja asal kemudian dipraktikkan secara luas oleh negara-negara. Selanjutnya, unsur praktik yang berulang-ulang mencatatkan konsistenan atau keseragaman dalam praktik. Bila mana menetapkan bahwa dalam undang-undang nasional maka dikatakan tidak ada hukum kebiasaan yang berlaku. Namun demikian, praktik terhadap kekonsistenan tidaklah harus tetap. Dalam Fish-Harris case, ECG menyatakan bahwa mayor inconsistencies akan mencegah pembentukan hukum kebiasaan. Adapun
Adapun inconsistencies tidak menghambat pembentukan hukum kebiasaan. Dalam praktik almost universally consistent state practice sudah dapat menimbulkan hukum kebiasaan internasional. Praktik yang seragam dan konsisten tidak akan juga mensyaratkan persetujuan lebih dulu dari negara-negara. Suatu negara baru seperti Timor Leste yang baru lahir tahun 1990 terkait pada berbagai hukum kebiasaan internasional, meskipun tidak pernah menyatakan persetujuan pada hukum-hukum kebiasaan tersebut. Menurut analisis Akerus, keterikatan negara baru bukan karena persetujuannya, tetapi karena ia gagal untuk menyatakan keberatan terhadap aturan tersebut. Masih terikat dengan unsur tindakan yang berulang-ulang, pengadilan Jerman dalam kasus Lübeck v. Mecklenburg-Schwerin pada tahun 1927 menyatakan bahwa perbuatan tunggal atau tidak berulang dari badan atau kekuasaan negara tidak menimbulkan hukum kebiasaan harus teratur dan berulang. Diterimanya pengadilan kejahatan perang di Nuremberg dan Tokyo sebagai hukum kebiasaan menurut Zakaria bukanlah sebagai perbuatan tunggal yang diterima sebagai hukum kebiasaan, tetapi lebih dikarenakan pengadilan tersebut mengandung asas-asas yang ada dalam Brian Kellogg Pact. Selanjutnya ada unsur jangka waktu atau duration. ICJ tidak pernah memberikan petunjuk yang jelas mengenai berapa jangka waktu yang diperlukan bagi praktik negara untuk menjadi hukum kebiasaan internasional. Meskipun jarang sekali terjadi, tetapi dimungkinkan adanya instant custom, tergantung besarnya pengaruh negara yang mempraktikannya dan kepentingan masyarakat internasional terhadap lapangan yang menjadi objek dari pola tindakan tersebut. Contoh adalah hukum kebiasaan di ruang angkasa tidak memerlukan waktu yang lama untuk menjadi hukum kebiasaan internasional. Nah, selanjutnya ada unsur psikologis atau psychological element atau opinion jurisif necessitas. Untuk menguji keberadaan suatu hukum kebiasaan tidak cukup hanya dengan melihat praktik negara-negara saja. Tetapi perlu juga diketahui mengapa mereka mempraktikkan seperti itu. Unsur faktual adanya praktik negara yang umum, uniform, dan konsisten harus diikuti adanya keyakinan pada negara-negara tersebut bahwa apa yang mereka praktikkan merupakan suatu kewajiban atau hukum yang harus dipatuhi, bukan hanya sekedar habitual saja. Menentukan terpenuhinya unsur kedua ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan menganalisis unsur faktualnya. Hal ini dikarenakan unsur psikologis bersifat abstrak dan subjektif. Hal lain adalah karena tidak ada HI yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan ada tindaknya opinio juris. Yang paling berperan menentukan ada tidaknya opini juris adalah berbagai pengadilan baik nasional maupun internasional. Dalam kasus The Parking Privilege of Diplomat, pengadilan Jerman menyatakan bahwa sekalipun banyak negara yang membuat undang-undang nasional tentang larangan parkir di depan gedung kedutaan, tetapi mereka hanya menganggap itu sebagai penghormatan terhadap perwakilan asing di negaranya, dan mereka menyatakan menetapkan larangan parkir itu bukanlah suatu kewajiban hukum. Dalam kasus The Packwood Habana, Supreme Court Amerika Serikat menyatakan bahwa ada hukum kebiasaan yang memberikan imunitas kepada kapal-kapal kecil dari tindakan-tindakan beligeransi dalam peperangan. Selanjutnya dalam kasus kapal Lotus tahun 1927 antara Prancis dan Turki, Mahkamah Internasional Permanen berpendapat bahwa kalau memang tidak pernah terjadi suatu negara mengadili dan menghukum kapal
kapal berikut kaptennya yang menabrak kapal dari negara yang mengadili, maka itu justru suatu bukti negara yang dirugikan itu biasanya memang tidak mengadili sendiri. Namun demikian, menurut mahkamah, tidaklah berarti bahwa negara itu juga merasa dirinya melakukan suatu kewajiban hukum atau opini jurus bila ia tidak boleh mengadili. Dalam kasus Lotus Turki merasa melakukan kewajiban hukum untuk mengadili kapal Perancis. Selanjutnya ada perubahan hukum kebiasaan internasional. Nah, suatu hukum kebiasaan baru atau new customary law dapat menggantikan hukum kebiasaan yang sudah ada atau existing rule bila ada cukup praktik negara yang bertentangan dengan hukum kebiasaan yang sudah ada yang didukung oleh opini yuris. Pada awalnya, praktik yang bertentangan memang akan dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hukum kebiasaan karena memang saat itu hukum kebiasaan yang ada belumlah berubah. Di sini sangat pentingnya faktor opini yuris. Melalui putusan-putusan pengadilan, apa yang semula dipandang sebagai pelanggaran dalam perkembangannya justru dianggap sebagai perkembangan baru. Masyarakat internasional memang menginginkan perubahan terhadap hukum yang lama. Peran negara pelaku meyakinkan masyarakat hukum internasional bahwa apa yang dilakukan bersifat konstruktif, serta bagaimana sikap masyarakat internasional terhadap praktik baru tersebut sangat berpengaruh pada proses pembentukan hukum baru. Kritik serta protes berkelanjutan terhadap praktik yang bertentangan tersebut tentunya menandakan bahwa masyarakat internasional belum bisa menerima adanya perubahan. Paparan di atas dapat dijelaskan lebih lanjut melalui contoh konkret terkait dengan praktik Indonesia. Dalam sejarah Indonesia pernah dikatakan melakukan pelanggaran terhadap hukum kebiasaan internasional, yaitu dalam kasus Bremen Tobacco Case, juga kasus menetapkan lebar laut teritorial 12 mil, serta penarikan garis dasar lurus kepulauan. Dalam kasus yang pertama, Indonesia dianggap tidak memberikan ganti rugi sesuai hukum kebiasaan internasional yang berlaku ketika menasionalisasi perusahaan dan perkebunan tembakau milik negara dan perusahaan Belanda. Ketentuan hukum kebiasaan internasional menurut Belanda adalah harus memenuhi unsur prompt, adequate, dan efektif. Demikian halnya dengan penetapan lebar laut 12 mil serta penarikan garis dasar lurus kepulauan pada Deklarasi Juanda tahun 1957 yang dikuatkan lewat UU nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Semula dianggap tindakan sepihak yang melanggar hukum kebiasaan internasional. Meskipun demikian, argumen-argumen yang diberikan pada akhirnya mendapat sambutan positif. Diikuti banyak negara lain, bahkan sekarang telah dikodifikasikan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Demikianlah suatu perubahan bisa berawal dari tindakan yang semula dianggap melanggar hukum kebiasaan yang ada saat itu. Selanjutnya ada hubungan antar hukum kebiasaan dengan perjanjian internasional. Bila mana hukum kebiasaan dan perjanjian internasional menetapkan kewajiban-kewajiban hukum yang sama, maka tidak ada menimbulkan banyak masalah. Negara peserta akan terikat baik pada perjanjian maupun hukum kebiasaannya. Adapun non-peserta akan terikat pada hukum kebiasaannya saja. Bila ada konflik antara hukum kebiasaan dengan treaty, maka yang pertama, jika treaty datang kemudian dibandingkan hukum kebiasaan, sepanjang hukum kebiasaannya bukan berstatus jus cogens, maka treaty-lah yang diutamakan. Hal ini dikarenakan apa yang diatur dalam treaty merupakan kehendak para pihak yang dinyatakan dengan tegas. Dengan demikian, hukum antar peserta treaty akan diatur berdasarkan treaty. Adapun hubungan antara non-peserta atau termasuk di dalamnya peserta dan non-peserta akan diatur oleh customary. Yang kedua
contoh itu ada jika hukum kebiasaan yang bertentangan datang kemudian setelah treaty penyelesaian tidaklah jelas. Non-peserta akan tunduk pada new customary. Hukum kebiasaan baru yang muncul setelah suatu treaty tidak pernah otomatis mengubah kewajiban para pihak dalam treaty tersebut tanpa dinyatakan secara tegas oleh mereka. Selanjutnya yang terakhir itu yang ketiga, pasal 53 Konvensi Wina tentang hukum perjanjian menegaskan bahwa suatu treaty adalah void bila mana bertentangan dengan jus cogens atau peremptory norm of general international law yang datang sebelum atau setelah treaty tersebut. Beberapa aturan HI yang berstatus jus cogens antara lain larangan penggunaan kekuatan bersenjata atau militer atau use of force, self-determination, genocide, larangan penyiksaan atau tortur, kebebasan di laut lepas, juga prinsip persamaan kedaulatan. Dengan demikian, perjanjian antara negara A dan B yang isinya saling memberi bantuan untuk menyerang negara C adalah unlawful dan void. Sebaliknya, perjanjian persekutuan militer seperti NATO tidaklah bertentangan dengan jus cogens karena isinya adalah mutual defense. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.